budaya. Kami dari Teater Perisai Universitas Muhammadiyah Purwokerto sedang mengikuti lomba monolog PSMPTMA pada tanggal 10 Desember 2021 pada pukul 22.00 WIB. Selamat menyaksikan. Matikan lagu itu. Hei! Matikan lagu itu. Hei! Matikan lagu itu. Salah saya. Kesalahan saya yang terbesar selama ini. Salah saya karena selalu membayang-bayangkan hidup ini. Tidak ada seorang pun yang berhak menghalangi saya melamun atau mengenangkan sesuatu. Termasuk kau. Kau pun tidak berhak menghalangi saya melamunkan atau mengenangkan mantan pacar saya, si Benny Brewok. Itu hak saya. Betul saudara-saudara, itu hak tiap-tiap orang, hak asasi manusia. Saudara-saudara pun tidak punya hak atas dunia sunyi seseorang. Dan apakah itu bisa? Itu rahasia. Setiap siang yang panas, selalu ada sambal yang panas. Ini bukan lagi perangsang, betul-betul lauk untuk makan. Setiap hari, tidak, tiap saat. Apakah ini berarti saya menuntaskan berbotol-botol alkohol sepanjang hidup saya? Ini penipuan mentah-mentah namanya. Cuma sebulan sejak lebih dari 2 tahun saya menjadi istrinya. Pernah makan agak lumayan. Bahkan tidak penuh sebulan. 23 hari. Itulah bulan pertama saya tidur seranjang dengan laki-laki itu. Maksud saya, Mas Broto. Bayangkan betapa nikmatnya pagi-pagi menyediakan sarapan untuk Mas Broto. Menunggu dengan berdebar kepulangannya dari mengajar. Makan siang bersama Mas Broto. Mandi bersama Mas Broto.
senja hari. Dan akhirnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Geli. Alangkah menggelitkan waktu pertama kali Mas Broto menyatakan cintanya kepada saya. Saya ingat betul, di pasar malam, di tengah keramaian, kok sempat-sempatnya ia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, Jeng, kau manis sekali. Gemetar sekali saya. Tapi saya goda dia, dan dia lebih gemetar. Udara dari lubang hidungnya keras berdesak. Itulah kesalahan saya. Justru itu. Mati radio itu. Biarkan saja. Radio itu punya tetangga. Halo, apalagi radio. Kami sempat membeli baju yang bagus saja sudah alhamdulillah. Sebenarnya laki-laki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia seorang pengecut yang sukar untuk diampuni. Suatu ketika, ada seorang juragan datang kemari. Kalian mengerti sendiri saja, apa latar belakangnya kalau ada seorang juragan datang ke rumah seorang ibu. Juragan tersebut meminta tolong suami saya untuk membantu anaknya agar naik kelas. Tapi suami saya seorang yang bodoh seperti kerbau. Ia menolak amplop dari juragan itu, sementara ia berjanji untuk menolongnya. Untung saja kemudian saya dengar ia betul-betul tidak naik kelas. Sombong betul tetangga yang satu itu. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya. Seminggu yang lalu saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga yang sok itu. Bayangkan saja, baru saja saya telentangkan tubuh saya di atas ranjang batu itu. Saya selalu menyebut ranjang batu untuk menyebut ranjang besi kuno yang saya punya. Baru saja saya telentangkan tubuh saya, tahu-tahu tetangga itu mengeraskan volume radionya. Saya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Hampir saya meloncat ke dapur untuk mengambil palu. Untung saja tangan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Jeng, sabar. Sabar apa? Saya bilang, kalau kau terus-terusan begini, kita tidak akan pernah punya tetangga, Jeng. Apa kita diberi makan tetangga? Bertolak pinggang saya. Ya persetan tetangga. Kalau dia menghina kita, tidak peduli siapa dia, entah tetangga, entah jenderal. Karena begitu marahnya saya, sampai-sampai saya berteriak. Apa kau tidak merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan radionya?
tajam. Bukan penghinaan. Melotot saya dibuatnya. Itu namanya kemurahan. Dengan memperdengarkan radionya sekeras itu, tentu mereka maksudkan supaya kita pun turut menikmatinya. Begitu geram saya, sehingga jari-jari saya hampir putus saya gigit. Begitu marahnya saya berteriak lebih keras. Kau memang batu, tidak punya perasaan. Apa kau tidak merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan radionya, dengan perhiasannya? Bahkan ketika ia memakai gigi emas, ia selalu bertengger saja di jendela. Lalu saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dilakukan suami saya? Kalian tahu? Kemudian saya lihat ia mendengkur. Tidur. Dasar suami terbau. Kalau duduk sedang kemelut begini, saya bayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Dulu saya bayangkan betapa nikmatnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Tapi kenyataannya sekarang, saya seperti tidur di dalam terali dengan seekor harimau di tengah hutan. Dia buas, tapi juga seperti cacing. Lekas gugup, nafasnya bau, tapi tak punya tenaga seperti orang sakit-sakitan. Mas Broto memang kapulaga, kakean pola langkah tenaga. Sudah terlampau sering saya ludahi potretnya ketika ia tak ada. Saya bahkan bayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Barangkali saya bisa tidur di atas ranjang kulit-kulit. Dulu, sewaktu saya masih berpacaran dengan Mas Benny, saya kerap berkirim-kiriman lagu lewat radio. Jangan bilang-bilangnya saya beritahu. Sebenarnya, saya sudah pernah bercium-ciuman dengan Mas Benny. Yang pertama kali di dalam becak. Tapi jelas, suami saya tidak pernah tahu hal ini, karena tidak pernah saya beritahu. Di rumah orang tua saya juga ada radio, meskipun cuma radio waktu. Setiap kami siang, ya seperti ini, saya dekatkan telinga saya pada radio itu dengan hati dan diduk. Kemudian kalau penyiar sudah berkata, "Selamat siang pendengar di mana-mana. Kali ini lagu ini diminta oleh Mas Benny Sungkowo, ditujukan kepada Dek Prita Kartika Sekota dengan ucapan, kapan kita berenang lagi?" Hancur hati saya. Betapa menyenangkan bercinta di dalam kolam pemandian itu. Mas Benny adalah seorang laki-laki yang tegap dan brewok. Dalam pakaian mandi, dadanya tampak hitam karena begitu lebat simbarnya. Lucu, tapi galak. Dari beberapa teman yang saya dengar, ia masuk tentara sekarang. Pangkatnya kopral kalau tak salah. Terus terang saya katakan,
yang lalu saya lihat ia di jalan dekat pemandian itu. Ia mengendarai sepeda motor. Sayang sekali dia tidak melihat saya. Terus terang saya katakan, ia mencintai saya setengah mati. Ya, meskipun dia kerap berganti pacar, tapi saya yakin cintanya yang murni hanya untuk saya seorang. Sayang sekali Tuhan tidak mempertemukan kami. Bonceng di atas sepeda motor ini. Betapa anggun bonceng di atas sepeda motor dengan seorang tentara, seorang kopral. Mas Beni, lama sekali kita tidak bertemu. Mas Beni sekarang sombong, sombong. Kemarin saya lihat Mas jalan di dekat pemandian itu, tapi Mas diam saja. Pura-pura makan tahu, pura-pura tidak tahu. Kenapa segan-segan, Mas? Suami saya tidak di rumah. Mari, Mas. Tampak tambah gagah, Mas. Sungguh-sungguh jantan gini. Tapi kau terlalu tega. Kenapa kau tidak merebutku dari Mas Broto? Saya kira dulu kau mencintai saya. Tidak, kau tidak sayang pada Prita. Kau pasti benci. Kau tega membiarkan saya makan sambal setiap hari. Kau tega membiarkan saya dihina oleh tetangga bergigi emas itu. Kau tega membiarkan saya tidur seranjang dengan laki-laki harimau, tapi bertenaga cacing. Kau tega. Betul, Mas? Sungguh? Mas, kau membuatku ingat kelam itu. Mas Beni, betapa indahnya ya, Mas. Kalau tidak hanya di surga, tapi di dunia pun kita bersama. Hidup seranjang, mati seliang. Itulah semboyan percintaan kita, Mas. Betul, Mas. Kau membuatku ingat cerita wayang. Bagaimana Narayana melarikan Dewi Rukmini. Minggat ke Jakarta, Mas. Kresnaku, Kresnaku. Rumah bagus, pakaian bagus, makanan yang lezat-lezat, kamar yang penuh wangian. Sungguh-sungguh nirwana. Mas, kita tidak perlu menunggu lama lagi. Loh, kenapa mesti bulan depan? Kenapa mesti menanti lama? Jangan pedulikan.
sambal selama 1 bulan. Tidak, Mas, tidak. Tak tahan saya. Pingsan saya setiap kali mencium bau apek rumah ini. Dulu memang bapak saya masih berhak turut campur atas hidup saya. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak siapapun. Tidak ada lagi yang boleh melarang saya memilih laki-laki. Entah laki-laki itu suka sembahyang atau tidak. Entah laki-laki itu suka baca kitab suci atau baca buku-buku silat. Sekarang aku kau punya, Mas. Kau punya. Rela, penuh, pasrah, tanpa syarat apa-apa. Kenapa kau diam, Mas? Kenapa kau diam? Hilangkah semangat Kresno itu? Hilangkah? Saya ini memang kelenting kuning yang malang. Saya ini memang bawang putih yang malang. Apakah saya harus menceburkan diri ke laut seperti yang dilakukan Dewi Surati? Kau masih diam? Saya sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa seorang perempuan harus lebih berani daripada seorang laki-laki. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa yang ada di balik tubuhmu yang besar tegap itu, Mas? Angin. Rupanya kau tak lebih cuma sengkuni. Jengkel saya. Sungguh, Mas? Betul? Senang sekali mendengarnya. Senang sekali. Kau memang Kresnoku. Tidak perlu berkata-kata apa lagi. Tidak ada lagi gunanya kata. Perbuatan nyata yang harus ada. Ayolah Jakarta. Ayolah rumah bagus. Ayolah pakaian bagus. Ayolah makanan lezat. Ayolah ranjang kencana. Ranjang kayangan. Ayolah nafas bahagiaku berdesah. Ayolah. Mas Denny. Dia. Ya Tuhan. Ketukan itu ketukan suami saya. Saya benar-benar menyesal kenapa tak berpikiran demikian. Salah saya. Kesalahan terbesar saya selama ini. Salah saya karena selalu membayang-bayangkan hidup ini. Tapi saya yakin siapapun pernah berpikiran demikian dalam hidupnya. Kalian tentu sudah tahu apa yang sebaiknya saya perbuat sekarang. Sebagai istri yang baik, saya akan menyambut suami saya dengan manis dan mesra seolah tidak terjadi apa-apa. Saya akan membenahi diri, kemudian menyambut suami saya seakan saya tidak pernah membayangkan apa-apa.